Pemirsa, sejumlah remaja di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar menggunakan gerobak dengan beduk di atasnya. Ya, pemirsa, kegiatan dinilai positif ini dibandingkan dengan keliling untuk tawuran. Saat malam bulan Ramadan dimanfaatkan para remaja di lingkungan RT 4 RW 4, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok berkeliling menabuh beduk untuk membangunkan sahur warga. Kegiatan ini pun diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah menengah pertama dan pelajar tingkat sekolah menengah atas. Mereka pun berbagi tugas, ada yang menarik gerobak, menabuh beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Salah satu remaja, Ridho Akbar, mengatakan kegiatan keliling tabu beduk ini rutin setiap bulan Ramadan. Kalau untuk malam ini, khusus sahur yang kali ini, memang pas lagi libur atau sekolah atau gimana sih? Ada yang lagi libur, ada yang juga yang lagi sekolah. Mungkin yang sekolah yang lagi PKL, PKL atau yang lagi kerja gitu. Artinya yang ikut sekarang ini yang lagi libur? Ya, betul. Kegiatan tabu beduk keliling untuk membangunkan sahur ini dinilai positif jika dibandingkan konvoi untuk mencari lawan tawuran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, sholat tarawih di salah satu masjid di Mandailing Natal, Sumatera Utara bisa memakan waktu hingga 4 jam. Hal ini karena bacaan ayat Al-Quran mencapai 3 juz dan rakaat berjumlah 23. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di salah satu masjid di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di Masjid Raya Kuro Wal Hufaz, pelaksanaan sholat tarawih bisa berjalan cukup lama. Tarawih 23 rakaat dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai dari 1 juz hingga 3 juz, maka sholat tarawih bisa berlangsung hingga 4 jam. Imam yang memimpin jalannya sholat tarawih pun biasanya lebih dari 1 orang. Bahkan bisa mencapai 5 imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat tarawih. Karena berlangsung cukup lama, sebagian jamaah beristirahat sejenak. Berapa jam lah itu? Di sini 4 jam. 4 jam. Imamnya sampai berapa banyak? Imamnya sampai 5 orang. 5 orang? 5 orang. Berganti-ganti itu? Berganti. Bang, ini biasa menghabiskan berapa juz lah satu malam? Ya, bisa 1 orang 2 juz. 2 juz? Dalam 1 bulan 3 kali otot. Meski memakan waktu cukup lama, namun jamaah tetap menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk karena sudah terbiasa menjalankan sholat tarawih dengan waktu yang cukup lama. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan telah tiba. Tidak ketinggalan nih tradisi memburu baju muslim selalu dilakukan agar kita tampil baik, bersih dan syar'i. Pedagang di Pasar Tanah Abang mulai melakukan aktivitas melayani pengunjung yang datang ke kiosnya. Di pasar terbesar se-Asia Tenggara ini, pengunjung masih meminati untuk memburu baju yang akan digunakan selama bulan Ramadan. Meskipun tren belanja sedang condong ke online, tetapi peminat belanja langsung di tempat Pasar Tanah Abang tak kalah banyak. Harga yang terjangkau, sistem transportasi yang mudah dicapai dan jenis modelnya pun banyak pilihan. Tren tahun ini memiliki kesan lebih simple, elegan, karena model polos lebih diminati tahun ini. Lantas pemirsa, bagaimana situasi di Pasar Tanah Abang di hari pertama puasa? Sudah ada rekan kami Ismalia di sana. Selamat siang Ismalia, bagaimana suasana para pengunjung di Pasar Tanah Abang? Apakah semakin siang semakin ramai?
Ya, selamat siang Arlisa Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi di Pasar Tanah Abang khususnya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di Blok A, ini memang situasi di awal puasa ini cukup ramai. Terlihat dari pagi kami pantau untuk para pengunjung ini memang terus-terusan keluar masuk ke Pasar Tanah Abang khususnya di Blok A. Yang memang kita tahu untuk Pasar Tanah Abang ini banyak sekali bloknya, tidak hanya di Blok A saja, di blok-blok lain juga dipadati oleh para pengunjung. Namun memang untuk di awal puasa ini memang tidak terlalu ramai karena untuk mungkin orang-orang yang berpuasa di hari pertama ini juga memilih untuk beristirahat di rumah. Namun untuk Pasar Tanah Abang ini kondisinya masih tetap ramai. Dan karena juga memang Arlisa Pram dan juga pemirsa, untuk dari tadi juga kami melihat banyak sekali mobil-mobil barang yang terparkir di luar, yang dimana untuk mobil barang ini adalah menunggu para pemiliknya untuk segera kembali ke mobilnya dan menaruh barangnya, khususnya baju-baju yang akan dipasarkan kembali di tokonya. Dan kebanyakan untuk mobil barang ini berasal dari luar kota atau juga ada yang dari luar pulau. Dan juga Pramarsa dan juga pemirsa, untuk Pasar Tanah Abang ini memang tidak pernah sepi, apalagi untuk di bulan Ramadan ini. Dan tadi ngomong-ngomong soal tren, ini juga tadi kami sempat berbincang dengan penjual baju di sini. Untuk tren tahun ini yang memang sebelumnya di tahun sebelumnya ini tren warna sage green menjadi tren tahun lalu. Namun untuk saat ini warna-warna yang lebih simple seperti warna pastel, warna dusty pink ini lebih diminati oleh para konsumen yang membeli baju muslim. Dan untuk warna-warna yang simpel ini juga memudahkan para penjualnya atau para konsumen untuk memadu-madankan untuk hijab ataupun juga untuk gamisnya. Dan untuk tren untuk laki-laki ini baju kemeja koko dan juga baju gamis ini juga menjadi tren untuk tahun ini. Dan warna-warna yang menjadi tren tahun ini warna-warna yang seperti sudah tadi saya sampaikan, warna-warna lebih simpel, warna pastel, warna dusty pink, warna biru, dan juga warna-warna hijau yang terlihat lebih nyaman untuk dipakai. Seperti itu. Kembali ke studio, Arista dan juga Pram. Baik, melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta, rekan Ismaila Mediasari, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Kota Banyuwangi memiliki tradisi unik selama bulan Ramadan, yaitu tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Agung Baitur Rahman. Selama bulan puasa, warga membaca Al-Quran seberat 4 kuintal. Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman, Banyuwangi, Jawa Timur sudah melakukan tadarus menggunakan Al-Quran raksasa usai laksanakan sholat tarawih. Saking besarnya, untuk membuka lembaran demi lembaran harus dilakukan oleh 2 orang. Sejumlah aparat kepolisian usai lakukan patroli dan pengamanan pelaksanaan tarawih berkesempatan mengikuti tadarus Al-Quran raksasa. Para qori atau pembaca Al-Quran secara bergantian bisa menyelesaikan minimal 3 juz dengan dibantu 2 orang hafiz atau penghafal Al-Quran untuk menyimak atau meneliti setiap ayat yang dibaca agar tidak salah. Alhamdulillah dapat menyelesaikan beberapa surat setelah bergantian dengan rekan-rekan anggota bersama jamaah yang lain. Hingga saat ini masih berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dengan istiqomah, dan kegiatan pembacaan Al-Quran raksasa ini dibaca selesai sholat tarawih. Al-Quran raksasa ini memiliki ukuran tinggi 200 cm, lebar 150 cm, dan ketebalan 40 cm. Bahkan saking besarnya, untuk membuka kotak Al-Quran ini harus dilakukan oleh 3 hingga 5 orang. Begitu juga dengan membuka lembaran demi lembaran yang dilakukan oleh 2 orang. Tadarus menggunakan Al-Quran raksasa di Masjid Baitur Rahman ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 silam. Tadarus Al-Quran raksasa ini bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, namun juga dibaca saat perayaan hari besar Islam lainnya seperti Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erna Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.